Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay, sekali lagi, tapi adik-adiknya aja ya. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Nah adik-adik, masih ingat gak sih nama kakak siapa? Iya, nama kakak Risa. Nah kalau kita udah ketemu kayak gini nih, online kayak gini, berarti kita sekarang mau ngapain adik-adik? Iya, mau ibadah sekolah minggu. Siapa yang udah siap untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini? Angkat tangannya. Iya, kakak yakin adik-adik sekolah minggu udah siap untuk memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Untuk membuka ibadah kita pada hari ini, yuk kita nyanyikan lagu Yesus Namamu yang Termanis. Kita memuji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan lagu Yesus siap untuk memulai ibadah pada hari ini. Walaupun kita masih online ya adik-adik, tapi supaya kita lebih erat lagi imannya satu sama lain, supaya hati kita semakin satu dengan yang lainnya, yuk kita mau angkat pujian, satukanlah hati kami, supaya kita beribadahnya juga semakin erat adik-adik dengan teman-teman kita yang berada di rumah. Yuk kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng dengan sukacita dan semangat ya. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Sukacita.
marilah kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Oke, sekarang kakak mau tanya, kira-kira di sini siapa ya yang happy atau bahagia menjadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Iya, kakak yakin adik-adik sekolah minggu semuanya pada happy, pada senang menjadi anak Tuhan. Untuk itu kita mau angkat satu pujian, happy ya ya ya, happy ya ya ya, aku senang jadi anak Tuhan. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Bareng ya adik-adik. Sukacita. Kasih setia Tuhan itu mungkin gak sih beranjak atau bergoyang? Enggak ya, kasih setia Tuhan itu selalu mengalir dalam hati kita, selalu tetap gak pernah bergoyang, gak pernah beranjak. Sama seperti lagu yang mau kita nyanyikan, yaitu biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Oke, gerakan dan Kak Clarissa. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun
Siapa yang sedang merasakan sukacita? Angkat tangannya. Iya. Nah, kira-kira sukacita adik-adik itu berasal dari mana? Berasal dari mainan yang banyak kah? Berasal dari uang jajan yang banyak kah? Enggak ya, sukacita kita itu berasal dari Tuhan. Sama seperti lagu Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Nah, sukacitanya kita itu datang dari Tuhan, mengalir dalam hidup kita, mengalir di hati kita. Yuk kita angkat lagu pujian tersebut, kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Tuhan Yesus, sukacita, semangat ya adik-adik. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, terus juga siapin hati pikiran kita dan juga telinganya ya adik-adik, supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh abang dan kakak sekolah minggunya boleh adik-adik dengarkan dengan baik dan juga boleh dipahami. Nah, untuk itu kita mau angkat satu pujian, Ku Berikan Syukurku. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan sikap baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku.
Mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau telah memberkati puji-pujian kami Tuhan, dan setiap puji-pujian yang kami nyanyikan Tuhan boleh menjadi kesenangan bagi hati-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa Engkau siapkan hati adik-adik sekolah minggu Tuhan, supaya dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan dapat dipahami oleh adik-adik sekolah minggu juga Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bela Bapak setiap firman yang keluar dari mulut kakak dan abang sekolah minggu itu semuanya berasal daripada-Mu saja Bapa, dan boleh menjadi kesukaan juga bagi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Wah, kayaknya adik-adik di rumah masih kurang semangat nih. Coba Kakak Eca mau denger sekali lagi. Apa kabar adik-adik semuanya? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Oke, shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Oke, minggu ini kelas kecil akan mendengarkan firman bersama Kak Eca. Oke, jadi adik-adik, kita minggu ini tuh punya tema baru adik-adik dari minggu-minggu sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke tema, sebelum Kakak Eca kasih tahu nih tema kita apa sih minggu ini, adik-adik tahu nggak? Salah satu tokoh Alkitab, coba tebak ya, siapa nih namanya ya? Tokoh Alkitab ini dia pernah masuk ke perut ikan adik-adik. Siapa ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak? Iya betul, Yunus. Ya kan, pasti adik-adik sudah pada ingat ceritanya, sudah pada tahu ceritanya tentang Yunus yang dia pergi ke Niniwe. Kemudian karena dia tidak mau pergi ke Niniwe, akhirnya dia masuk ke perut ikan. Nah, tapi adik-adik, hari ini kakak tidak akan bercerita tentang Yunus dan si ikan itu adik-adik. Hari ini kakak Eca mau bagikan cerita baru tentang Yunus yang mungkin adik-adik belum pernah dengar, atau adik-adik pernah dengar tapi gak sesering cerita waktu kita dengar Yunus masuk ke dalam perut ikan, atau Yunus di perut ikan ya. Oke, sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama membuka Alkitabnya nih. Coba Kakak Eca mau lihat mana Alkitab adik-adik. Nih, Alkitab Kakak Eca udah siap nih. Ayo silahkan adik-adik cari dulu Alkitabnya. Dan kalau sudah ketemu, kakak mau ajak adik-adik sama-sama buka Alkitabnya. Oke, kita mau buka Alkitabnya dari kitab Yunus. Oke, kakak ulang sekali lagi ya. Kita mau buka Alkitabnya dari kitab Yunus. Ada yang tahu kitab Yunus di perjanjian apa? Iya, di perjanjian lama, betul. Di perjanjian lama, kitab Yunus. Ya, kalian cari yang tulisannya Y, U, dan M. Singkatannya Y, U, dan M. Oke, kalau sudah ketemu, silahkan dibuka. Nah, itu adalah kitab Yunus. Ya, oke. Setelah kita ketemu nih si kitab Yunus ini, nah kita buka yang angka besarnya 4. Coba kita cari dulu angka besarnya 4. Oke. Kalau sudah ketemu yang angka besarnya 4, nah kita cari tuh di bawahnya yang angka besar 4 itu, kita cari yang angkanya lebih kecil, angka 6. Ya, kita cari angka 6 sampai 8. Oke, jadi tadi angka besarnya 4, angka kecilnya 6 sampai 8. Oke, kalau sudah ketemu,
kita baca sama-sama. Kalau yang belum ketemu ya sudah tidak apa-apa, Kakak Eca bacakan untuk kita semua. Ya, oke. Firman Tuhan kita pada hari ini Kakak bacakan ya. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Oke adik-adik, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Nah, jadi hari ini kakak mau cerita tentang Yunus dan pohon jarak. Jadi bukan Yunus dan ikan ya. Hari ini Yunus dan pohon jarak. Nah, adik-adik ada yang pernah lihat nggak pohon jarak itu seperti apa? Seperti ini ya. Oke, kalau misalkan adik-adik lihat tuh si Yunusnya sedang ngapain dia? Sedang duduk di bawah pohon jarak, sedang berteduh dari panas matahari. Siapa di sini yang kalau dulu sebelum COVID ya, suka main-main keluar pas siang-siang, main-main sama temen-temennya. Terus pas siang-siang kan panas ya adik-adik. Terus adik-adik berteduh di bawah pohon. Siapa yang pernah berteduh di bawah pohon waktu lagi main panas-panasan? Oke, gimana rasanya adik-adik? Sejuk ya, adem, ya kan? Enak, ada angin, dingin ya kan? Nah sama adik-adik, si Yunus juga seperti itu. Dia merasa nyaman, dia merasa, enak nih aku bisa santai-santai sejenak nih di bawah pohon jarak ini. Karena cuacanya kan lagi panas banget, ceritanya lagi siang-siang, sinar mataharinya terik banget nih, sampai bikin kepala Yunus pusing saking panasnya. Nah, tapi karena ada pohon jarak ini, Yunus akhirnya bisa berlindung adik-adik di bawah rimbunnya pohon jarak itu. Nah, tapi adik-adik suatu hari nih datang nih yang namanya ulet kecil. Siapa di sini yang pernah lihat ulet? Iya, kalau kakak Eca nggak suka lihat ulet karena geli ya. Kakak Eca takut lihat ulet. Oke? Nah, si ulet ini dia itu adik-adik makan si pohon jaraknya Yunus. Akhirnya pohonnya jadi mati. Pohonnya jadi layu, rusak. Akhirnya si Yunus gak bisa lagi adik-adik berteduh di bawah pohon jaraknya ini. Terus apa yang dilakukan Yunus? Yunus kesel, marah, apalagi bete ya. Sebel dia, kenapa sih pohon jaraknya ini mati gitu ya. Jadi aku kan gak bisa berlindung lagi kalau ada panas matahari gitu adik-adik. Nah, tema kita pada hari ini adalah tentang rusaknya tanaman ya. Jadi hari ini kita mau bicara nih tentang tanaman. Oke, sebelumnya kakak mau tanya dulu, ada di sini yang punya tanaman? Siapa yang di rumahnya punya tanaman? Atau sering lihat mamanya mungkin siram-siram tanaman, siram-siram bunga? Ada? Oke, ada ya. Nah, terus menurut adik-adik gimana? Bagus nggak pohonnya? Bagus ya, bagus-bagus. Kalau kita punya banyak tumbuhan bagus, atau bunga-bunga bagus, atau pohon bagus di rumah, gimana adik-adik? Iya, pemandangannya jadi indah. Terus rumahnya jadi teduh, jadi sejuk, jadi dingin ya. Nah, mungkin ada juga dari antara kita yang pernah lihat tumbuhan layu atau rusak. Nah, kalau rusak bagaimana adik-adik? Kelihatannya jelek ya kan, kelihatannya jelek. Terus apalagi? Mengganggu pemandangan, gak cantik lagi ya. Kalau misalkan pohon udah rusak, udah gak ada lagi daun-daunnya, kita gak bisa berteduh adik-adik ya kan, udah gak adem lagi. Terus apalagi? Bisa banjir rumahnya.
karena nggak ada pohon yang untuk menahan akar-akarnya, menahan air kalau misalkan habis hujan. Terus apalagi rumahnya terlihat kering. Banyak ya adik-adik. Nah, kira-kira kenapa pohon-pohon itu atau tanaman-tanaman itu bisa rusak adik-adik? Iya, karena kurang dirawat. Terus apalagi? Kurang disiram. Oke, apalagi? Iya, ada hewan yang merusak. Kayak tadi tuh, pohon jaraknya si Yunus. Ada ulatnya, ya kan? Nah, mungkin adik-adik juga secara nggak sadar, adik-adik juga pernah mungkin merusak tanaman. Ayo kita mau jujur-jujur dulu. Siapa yang di sini kalau ketemu bunga yang bagus terus dipetik? Siapa? Yo. Terus kalau misalkan iseng gitu, ada daun di jalan, dipetik, abis itu dibuang, udah gitu aja. Siapa? Nggak boleh gitu ya adik-adik. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kan tanaman itu juga ciptaan Tuhan. Jadi kita harus menjaga, merawat, ya kan, merawat dengan baik, ya kan. Contohnya diapain adik-adik? Dipupuk, ya kan, disiram secukupnya, ya kan. Ada loh beberapa tanaman yang ternyata nggak boleh disiram banyak-banyak. Coba nanti kalian tanya sama mama kalian, tumbuhan apa aja sih mah yang nggak boleh disiram banyak-banyak gitu, ya. Oke, terus apa lagi? Mendapatkan sinar matahari yang cukup. Terus apa lagi? Nggak boleh dipetik bunganya, ya, jangan dihancurin bunganya. Udah biarin aja, kalau bunganya cantik ya sudah cantik, nggak usah dipetik bunganya, biarkan dia di situ, biarkan kita pandang-pandang dia, kita lihat-lihat dia. Oke, ya, bisa ya adik-adik. Coba mulai minggu depan deh, kalau lagi lihat mamanya, mam, aku coba dong siram tanaman, coba dikit-dikit, ya. Oke, nah sekarang cukup sampai di situ firman Tuhannya. Nah, untuk kreativitasnya adik-adik, Kakak Eca punya kuis nih untuk adik-adik kerjakan. Kuisnya itu adalah tebak gambar pohon. Ya, nanti kakak kasih linknya, kakak kasih, nanti kalian langsung diklik linknya dan kalian kerjakan masing-masing. Oke, ya. Kalau begitu kita mau tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kalau sampai saat ini kami anak kelas kecil HKI Cawan Cilitan Tuhan masih bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami Tuhan agar kami dapat merawat tumbuhan tanaman yang ada di sekeliling kami, karena mereka juga merupakan salah satu ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mau tanya dulu, tema kita minggu ini apa adik-adik? Iya, rusaknya tumbuhan. Jadi firman Tuhan minggu ini mengingatkan dan mengajarkan kita supaya kita tidak merusak tumbuhan ya adik-adik, atau kita harus menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita, khususnya firman Tuhan pada hari ini yaitu tumbuhan. Karena apa adik-adik? Ketika kita merawat ataupun merusak tumbuhan yang Tuhan ciptakan, Tuhan pasti akan melihat ya adik-adik. Dan ketika adik-adik merawat tumbuhannya, Tuhan pasti akan senang. Ketika adik-adik merusak tumbuhannya, pasti Tuhan akan sedih. Karena apa? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah, sama seperti respon firman yang akan kita nyanyikan pada saat ini, yaitu mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Tuhan melihat
persembahan, adik-adik boleh siapkan persembahannya, nanti dikumpulkan melalui mama dan papanya, dan nanti mama papanya bisa memberikan persembahannya ke gereja. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu betapa hatiku berterima kasih Yesus. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Kita mau mengumpulkan persembahan kita, sambil kita mengangkat pujian betapa hatiku. Puji-pujian yang kita nyanyikan boleh menjadi sukacita bagi adik-adik, dan firman Tuhan yang disampaikan oleh abang dan kakak sekolah minggu boleh adik-adik pahami dan juga boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Bapa setiap puji-pujian dan juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang dan Kakak sekolah minggu dan juga disampaikan oleh adik-adik sekolah minggu Tuhan, boleh menjadi kesenangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Bapa setiap firman yang didengarkan oleh adik-adik sekolah minggu itu boleh dipahami dan juga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, sehingga firman-Mu yang tidak hanya didengarkan tapi boleh dilakukan juga Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati juga Tuhan aktivitas kami selanjutnya Bapa. Engkau yang berkati Tuhan, lindungi kami Tuhan, jagai kami Tuhan, apapun yang akan kami lakukan selanjutnya Tuhan, Engkau yang selalu melingkupi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelumnya Tuhan mohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.